Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Ekonomi Dasar dengan saya Widya Stuti, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Pada hari ini kita akan membahas bab 13, yaitu mengenai intervensi pemerintah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, yaitu dengan kebijakan fiskal. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas mengenai beberapa topik. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi agregat demand. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan multiplier. Yang ketiga, apa argumen kebijakan untuk stabilisasi ekonomi. Dan yang terakhir, nanti saya akan membahas atau membacakan beberapa ringkasan dari mata kuliah atau pertemuan hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai fluktuasi ekonomi dengan menggunakan model agregat demand dan agregat supply. Fluktuasi ekonomi disebabkan oleh guncangan dari sisi demand dan juga dari sisi supply-nya. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi agregat demand dan agregat supply, seperti yang telah Anda pelajari pada pertemuan sebelumnya. Guncangan pada agregat demand dan agregat supply, seperti halnya yang terjadi sekarang ini, di mana kita seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi negara mitra dan juga Indonesia sendiri pada beberapa kuartal 1, 2 maupun 3 ya. Kalau untuk Indonesia kuartal 2 dan 3 negatif. Demikian juga untuk beberapa negara di dunia. Kalau kita lihat berbagai berita mempublikasikan bahwa misalnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal 3 sudah mulai membaik, yaitu 4,9%. Singapura masih mengalami minus ya, pertumbuhan yang minus 7%. Vietnam sudah positif 2,6%. USA masih minus yaitu 2,9% dan EU pada kuartal 3 ini masih minus 3,9%. Walaupun ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2020 terhadap kalau dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2019 mengalami kontraksi, yaitu sebesar 3,49%, ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2020 meningkat ya sebesar 5,05%. Kuartal to kuartal kalau kita bandingkan kuartal ke kuartal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut karena adanya beberapa pertumbuhan yang positif dari sisi produksi, terjadi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha seperti transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 24,28%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) ya, yang tumbuh sebesar 16,93%. Berbagai kondisi yang menyebabkan guncangan di dalam agregat demand dan agregat supply tersebut terlihat bahwa Indonesia mencoba untuk melakukan upaya mitigasi, ya, melakukan berbagai upaya stimulus juga melalui berbagai kebijakan fiskal, kira-kira seperti itu. Ya, jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam rangka mitigasi terhadap dampak pandemi COVID melalui berbagai stimulus, diantaranya stimulus fiskal. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya didasari oleh teori Keynes, ya, merupakan suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris pada abad ke-20, yaitu John Maynard Keynes. Berbeda dengan teori ekonomi klasik,
yang menyatakan bahwa proses ekonomi yang didasari oleh pengembangan output potensial, Keynes lebih menekankan kepada pentingnya permintaan agregat sebagai faktor penggerak perekonomian, terutama ketika perekonomian dalam kondisi lesu, kira-kira seperti itu. Ya. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi, ya, atau sekarang resesi seperti ini ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan juga seluruh dunia. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga permintaan agregat akan bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat, sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normalnya. Baiklah, saya akan mencoba untuk membuka slide. Mohon ditunggu ya. Oke. Ya, terlihat ya. Jadi minta waktu sebentar untuk mendengarkan video ini. Mudah-mudahan apa itu namanya bisa berjalan ya. Oke. Construction workers the same jobs. Ya, itulah tadi kira-kira perbincangan dari Keynes dan rekannya, gitu ya, yang menyatakan bahwa ketika terjadi resesi, di situ perlu peran dari pemerintah, gitu ya, melalui expenditure, pengeluaran pemerintah, government expenditure, yang mana nanti akan memiliki dampak multiplier, gitu ya, terhadap peningkatan output dan juga peningkatan kesempatan kerja yang artinya nanti akan mengurangi unemployment sehingga diharapkan perekonomian akan kembali normal. Baik, saya akan mencoba karena kita berbicara mengenai kebijakan fiskal, maka kita harus tahu sebenarnya kebijakan fiskal itu apa dan permintaan agregat, definisi dari permintaan agregat. Apa itu nanti permintaan agregat? Baik, kebijakan fiskal merupakan pengaturan tingkat pengeluaran pemerintah yang dinotasikan dengan G dan penerimaan pajak yang dinotasikan dengan T oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah government, untuk menggeser agregat demand sehingga mencapai pendapatan nasional yang diinginkan. Apabila kita bagi kebijakan fiskal itu bisa dikategorikan menjadi kebijakan fiskal yang ekspansif yang tujuannya nanti meningkatkan agregat demand yang
juga nanti mendorong Y, peningkatan di dalam Y, sedangkan yang kedua adalah kebijakan yang sifatnya kontraktif, kebijakan fiskal yang sifatnya kontraktif, yaitu menyebabkan penurunan agregat demand sehingga mengurangi Y. Baik, kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif seperti halnya peningkatan pengeluaran pemerintah ya seperti saat ini ketika pandemi Covid, adanya program padat karya kementerian dan lembaga seperti misalnya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, ya Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Perhubungan, KKP begitu ya. Atau di sini penurunan tax ya seperti pembebasan PPh 22 impor saat pandemi COVID-19. Kebijakan ini akan menggeser agregat demand ke kanan, gitu ya, dari agregat demand 1 ke agregat demand 2, ya. Jadi dari agregat demand 1 ke agregat demand 2, kita lihat di dalam kurva, ini agregat demand-nya akan bergeser ke sebelah kanan, gitu ya, yang akan mengakibatkan Y mengalami peningkatan dari Y1 ke Y2, kira-kira seperti itu. Jadi peningkatan G seperti program padat karya di sini yang dilakukan oleh beberapa kementerian akan menyebabkan peningkatan pengeluaran beberapa kementerian yang nanti juga akan berdampak terhadap masyarakat gitu ya, terhadap masyarakat karena adanya multiplier effect gitu ya ke pendapatan masyarakat, baik itu seperti misalnya kalau padat karyanya adalah pembangunan jalan misalnya, maka di situ akan mendorong peningkatan pendapatan pada sektor bangunan, konstruksi, kemudian engineering, yang nanti juga akan berdampak pada peningkatan beberapa sektor lain misalnya ya karena di situ bangunan maupun engineering-nya menyekolahkan anaknya misalnya di IPB begitu ya, yang berdampak terjadi aliran pendapatan gitu ya dari sektor konstruksi atau bangunan ke pendidikan. Jadi itu akan berdampak terjadi multiplier effect di situ. Kemudian kebijakan fiskal yang sifatnya kontraktif itu seperti misalnya di sini penurunan subsidi kesehatan. Jadi kebijakan fiskal yang kontraktif itu adanya penurunan G gitu ya atau kenaikan tax ya, pajak gitu ya. Di sini penurunan subsidi kesehatan dengan menaikkan iuran BPJS gitu ya. Atau peningkatan tax seperti penetapan PPN pada produk tanaman hias. Hal ini akan mengurangi agregat demand gitu ya, yang menyebabkan pergeseran agregat demand dari AD1 ke AD3. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi akan menggeser agregat demand ke kiri dari AD1 ke AD3 sehingga Y mengalami penurunan. Baik, ini adalah realisasi APBN tahun 2018 Mei sampai Mei tahun 2020. Terlihat bahwa APBN Indonesia gitu ya terdiri dari berbagai item gitu ya yang terdiri dari pendapatan negara, kemudian belanja negara, belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa, kira-kira seperti itu. APBN menjadi instrumen countercyclical gitu ya pada tahun 2019 karena menjalankan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Pendapatan negara di sini dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan juga hibah gitu ya. Sedangkan pajak di sini merupakan instrumen fiskal yang tetap diarahkan untuk mendorong daya saing ekonomi nasional. Belanja negara di sini bisa kita lihat terdiri dari belanja pemerintah pusat gitu ya, kemudian transfer daerah dan dana desa. Dari pendapatan dan belanja negara, defisit pemerintah kita lihat persentasenya terhadap PDB mengalami peningkatan, kira-kira seperti itu ya. Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid, ada relaksasi fleksibilitas gitu ya APBN di mana rasionya meningkat dari tahun 2019 1,84 dan tahun 2018 2,19 menjadi 5,07, kira-kira seperti itu.
Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang APBN tahun 2020, di sini pemerintah melaksanakan APBN tahun anggaran 2020 dalam rangka untuk memenuhi sasaran pembangunan gitu ya yang berkualitas. Jadi harapannya apa itu namanya, apabila pendapatan nasional itu mengalami kenaikan, kira-kira seperti itu ya, tadi dengan melalui kebijakan fiskal, kemudian pendapatan nasional akan mengalami kenaikan, maka diharapkan akan menurunkan kemiskinan yang besarannya sebesar 8,5% sampai 9,0%, kemudian apa itu namanya, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,8% dan 5,0%, kira-kira seperti itu. Kemudian ada penurunan rasio Gini gitu ya, menjadi sebesar 0,375 sampai 0,380, kira-kira seperti itu. Dan diharapkan juga yang terpenting di sini adalah juga peningkatan indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar 72,50%. Dan dari situ sebenarnya berdasarkan APBN tahun 2020, sepertiganya merupakan dana instansi Kartika dan TP, sedangkan sepertiganya untuk dana transfer ke daerah dan dana desa, yaitu APBD dan APB desa, kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah berbagai stimulus fiskal Indonesia dalam rangka pandemi COVID. Jadi seperti yang saya uraikan sebelumnya, bahwa kebijakan fiskal di sini juga salah satunya diarahkan untuk apa itu namanya, penguatan ekonomi domestik gitu ya, melalui percepatan belanja dan juga kebijakan yang mendorong padat karya. Jadi di situ diharapkan nanti ada efek multiplier karena apa itu namanya, tidak hanya berhenti dalam satu aktivitas, tetapi peningkatan pengeluaran pemerintah itu berdampak pada apa itu namanya, peningkatan belanja di berbagai sektor begitu ya, yang nanti juga akan menstimulasi kondisi perekonomian. Kemudian yang kedua adalah stimulus belanja. Di samping penguatan ekonomi domestik, kebijakan fiskal juga dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor ya. Di sini yaitu di sini ada stimulus fiskal, kemudian stimulus non fiskal dan kebijakan di sektor keuangan. Stimulus yang ketiga di sini adalah penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dan juga untuk menjaga stabilitas keuangan dalam bentuk kebijakan keuangan negara, baik itu dalam apa itu namanya, berbagai program pengeluaran untuk kesehatan, kemudian social safety net, kemudian dukungan dunia usaha dan dukungan untuk pembiayaan pemulihan ekonomi yang tadi harapannya akan meningkatkan agregat demand dan akan mendorong Y gitu ya. Kemudian juga kebijakan di sektor keuangan. Selain dari kebijakan fiskal tadi, sebenarnya terdapat kebijakan prioritas anggaran, kegiatan penanganan COVID, karena di situ ada penghematan dan juga realokasi belanja. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, ini adalah tadi yang seperti sudah saya sampaikan, fleksibilitas APBN 2020 untuk merespon kondisi darurat gitu ya. Terjadi pelebaran defisit di atas 3% ya, karena tadi saya sampaikan defisitnya adalah sebesar 5,07% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah dalam rangka apa? Ya tadi karena adanya upaya atau stimulasi pemerintah untuk meningkatkan apa itu namanya, aktivitas di dalam perekonomian. Apa saja tadi, seperti tadi yang sudah disampaikan stimulusnya, yaitu apa itu namanya, ada beberapa yang fokus kepada dunia usaha, ada beberapa yang fokus terhadap kesehatan sosial seperti net dan apa itu namanya, belanja penanganan COVID, kira-kira seperti itu ya. Jadi semua stimulasi tadi memang dalam rangka merespon kondisi darurat dan pelebaran defisitnya menyebabkan di atas 3% dari PDB ya, dalam rangka untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Baik.
Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya stimulus Indonesia dibandingkan peer countries itu masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara lain ya. Kita lihat negara tetangga kita Malaysia, peer countries ASEAN itu lebih tinggi yaitu 17,0% persentasenya dari PDB. Demikian juga Singapura ya 12,0%, Thailand ya 9,0% gitu ya. Kemudian Indonesia 2,6%, dan alhamdulillah respon gitu ya, respon dari dunia usaha menyebab apa itu namanya cukup responsif gitu ya, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal yang ketiga apa itu namanya lumayan ekspansi, kira-kira seperti itu ya. Jadi ekspansi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ya, jadi ini kita bisa lihat persentase stimulus Indonesia yang sebenarnya masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara peer countries ASEAN misalnya ya. Bahkan juga beberapa negara mitra FTA juga, FTA Indonesia Free Trade Area seperti misalnya Jepang gitu ya. Apa itu namanya Indonesia Jepang atau mungkin Cina ya, ASEAN Cina, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tadi ada bekerja efek multiplier. Apa sih sebenarnya efek multiplier? Efek multiplier merupakan tambahan pergeseran dalam agregat demand sebagai dampak dari kebijakan fiskal yang meningkatkan pendapatan dan selanjutnya meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi. Nah, pertanyaannya, seberapa besar efek multiplier tersebut? Besar kecilnya efek multiplier itu tergantung pada seberapa besar konsumen merespon peningkatan dalam pendapatannya. Ya, dan itu apa itu namanya kita kenal nanti tergantung juga oleh MPC-nya, marginal propensity to consume, yang merupakan fraksi dari pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga untuk konsumsi. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa itu namanya peningkatan G sebesar 20M akan menggeser agregat demand ke kanan sebesar 20M, dan nanti tidak akan apa itu namanya peningkatan Y tadi ya akan menyebabkan C-nya meningkat gitu ya, dan akan menggeser agregat demand ke kanan. Jadi kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan agregat demand-nya ke kanan dan akan mendorong Y dari Y1 ke Y2, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, ini adalah formula multiplier. Bisa terlihat pada slide ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa multiplier di sini adalah delta Y per 1 per 1 min MPC kali delta G. Seperti kita lihat bahwa kita ingat kembali persamaan identitas itu Y sama dengan C, I, G, dan NX. Ya, delta G itu perubahan dalam G, ya, delta menunjukkan perubahan. Delta Y dan delta C merupakan perubahan delta dalam Y dan C. Berdasarkan persamaan identitas Y sama dengan C plus I plus G, I dan X tidak mengalami perubahan, oleh karena itu kita notasikan kembali formulanya delta Y sama dengan delta C plus delta G. Karena delta C sama dengan MPC kali delta Y, ya di sini delta C sama dengan MPC kali delta Y, maka delta Y di sini adalah MPC kali delta Y plus delta G. Maka kita bisa buat formula dari multiplier delta Y adalah sama dengan 1/1 min MPC per delta G. Jadi besarnya multiplier tergantung dari apa? MPC. Ya, jika MPC-nya lebih besar, berarti perubahan dalam Y menyebabkan perubahan C yang lebih besar, yang selanjutnya menyebabkan perubahan yang lebih besar dari Y. Jadi di sini kalau kita lihat MPC-nya 0,5 dibandingkan MPC 0,9, gitu ya, maka multiplier-nya lebih besar yang MPC-nya 0,9 dibandingkan dengan 0,5. Baik.
Nah, ini sebenarnya model makro Keynes sederhana. Kalau kita lihat agregat supply sama dengan agregat demand, ya kalau ekspor impornya sama dengan 0, maka di sini bisa kita lihat multiplier di sini adalah 1/1 min C1 atau tadi MPC ya di situ. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini akan saya coba contohkan secara numerik gitu ya, angka pengganda gitu ya, suatu contoh secara numerik. Bisa kita lihat di situ bahwa kita ambil suatu contoh, misalnya sebuah sistem ekonomi gitu ya yang mempunyai propensiti dibelanjakan marginal terhadap pendapatan nasional itu sebesar 0,8. Misalkan pengeluaran otonom naik gitu ya sebesar 1 miliar gitu, 1 miliar karena pemerintah mengeluarkan anggaran ekstra sebesar 1 miliar untuk pembangunan jalan raya. Tadi misalnya ada program padat karya misalnya ya. Pada awalnya kita lihat bahwa pendapatan nasional akan naik gitu ya sebesar 1 miliar. Namun ceritanya tidak akan berhenti sampai situ ya. Tidak sampai situ. Faktor-faktor produksi yang terlibat di dalam pembangunan jalan raya yang menerima 1 miliar pertama, dia akan membelanjakan 800 juta. Putaran pengeluaran berikutnya, ya jadi ini 800 juta, putaran pengeluaran berikutnya menghasilkan pendapatan baru sebesar 800 juta. Pendapatan baru itu akan menginduksi pengeluaran putaran ketiga, yaitu sebesar 640. Ya. 640 dan demikian seterusnya ya. Jadi setiap tambahan, jadi di sini setiap putaran pendapatan baru berikutnya akan menghasilkan 80% dari pengeluaran baru. Jadi setiap tambahan putaran baru akan mengeluarkan putaran pengeluaran akan menciptakan pendapatan baru gitu ya. Dan demikian seterusnya untuk pengeluaran berikutnya. Jadi kita lihat di sini secara kumulatif kalau kita hitung sampai dengan 20 putaran tidak berhenti peningkatan ininya sebesar 1 miliar tetapi menjadi 5 miliar. Kira-kira secara numerik bekerjanya angka pengganda tadi adalah sebesar ini. Kalau misalnya suatu negara diasumsikan terdapat aktivitas program padat karya dan marginal propensity dibelanjakan marginalnya terhadap terhadap pendapatan nasional itu sebesar 0,8 ya kira-kira seperti itu. Nah, baik pada slide berikut. Setelah kita bicara mengenai bahwa kebijakan fiskal itu akan menyebabkan peningkatan agregat demand dan agregat demand itu akan mendorong pendapatan nasional, ternyata kebijakan fiskal juga memiliki dampak lain pada agregat demand yang bekerja dengan arah berlawanan. Kebijakan fiskal ekspansif itu akan mendorong output Y yang dapat meningkatkan permintaan uang, gitu ya, sehingga meningkatkan R. Ya, jadi terjadi peningkatan permintaan uang sehingga meningkatkan R. Karena R mengalami peningkatan, maka dia akan mengurangi investasi. Kalau investasi berkurang, maka itu akan berdampak terhadap pengurangan agregat demand. Artinya apa? Besarnya pergeseran agregat demand nantinya akan lebih kecil dari ekspansi fiskal yang awal. Atau dengan kata lain, akan menghapus dampak ekspansif dari peningkatan G. Istilah inilah yang disebut dengan crowding out effect. Nah, jadi paham ya? Jadi efek crowding out itu bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif akan mendorong agregat demand, tetapi dorongan terhadap agregat demand sehingga mendorong Y itu juga akan meningkatkan permintaan uang yang mengakibatkan R-nya mengalami kenaikan. Kalau R mengalami kenaikan, investasi akan mengalami penurunan dan sehingga mengurangi peningkatan agregat demand. Ya, next. Baik, perubahan di dalam pajak. Tadi kita sudah bicara mengenai G, pengeluaran agregat, sekarang kita bicara mengenai tax, pajak. Pemotongan pajak
akan meningkatkan household take home pay. Rumah tangga di sini dia akan merespon. Jadi kalau ada pemotongan pajak, household take home pay-nya akan naik. Rumah tangga akan merespon dengan meningkatkan porsi pengeluaran dari pendapatannya, gitu ya. Karena di situ seolah-olah pendapatannya meningkat dan itu mengakibatkan pergeseran di dalam agregat demand ke kanan. Besarnya pergeseran tersebut, sama halnya dengan kita tadi, dipengaruhi juga oleh efek multiplier dan crowding out. Faktor lainnya juga yang mempengaruhi besar kecilnya pergeseran tadi adalah apakah pemotongan pajak tersebut bersifat temporer atau permanen. Pemotongan pajak secara permanen akan menyebabkan peningkatan C yang lebih tinggi. Dan ini tentunya akan menggeser kurva AD lebih besar daripada pemotongan pajak secara temporer. Ya, paham ya? Jadi beda antara pemotongan pajak yang sifatnya temporer dan juga yang bersifat permanen. Bagaimana hubungan antara kebijakan fiskal dan agregat supply? Apakah hanya bekerja melalui agregat demand? Nah, dalam jangka pendek, dampak kebijakan fiskal bekerja melalui agregat demand. Tetapi kebijakan fiskal juga memengaruhi agregat supply. Pemotongan tingkat pajak akan memberikan insentif bagi pekerja. Ya, jadi kalau ada pemotongan pajak, itu akan memberikan insentif bagi pekerja untuk bekerja lebih banyak. Ya, karena saya bekerja tapi kok dipotong, maka saya harus bekerja lebih giat dong. Sehingga hal itu akan meningkatkan jumlah barang dan jasa sehingga menggeser agregat supply ke kanan. Efek tersebut dipercaya cukup besar dan disebut dengan supply sider. Baik, ya. Pengeluaran pemerintah juga akan mempengaruhi agregat supply. Misalnya, ya, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan jalan, ya, infrastruktur jalan yang lebih baik tadi akan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan produksi dari barang dan jasa, dan itu juga akan menggeser agregat supply ke kanan. Nah, dampak ini ternyata lebih relevan dalam jangka panjang karena butuh waktu untuk membangun jalan baru dan menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas ekonomi. Nah, cuman kalau kita bicara mengenai kebijakan fiskal, ternyata dia juga memiliki beberapa kelemahan. Kebijakan fiskal bekerja dengan long lag, jadi ada lag, apa itu namanya? Terkait dengan implementasi dari kebijakan fiskal karena apa? Ada butuh waktu yang lama bagi lembaga perwakilan rakyat untuk menyetujui perubahan dalam G dan teks. Jadi kalau pemerintah mengajukan perubahan di dalam anggarannya atau mungkin ada kenaikan pajak atau penurunan pajak itu harus disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat dan sini butuh waktu gitu ya, yang kadangkala waktu tersebut ketika disetujui perubahan tersebut ternyata kondisi perekonomiannya juga telah berubah. Ini yang mungkin harus teman-teman mahasiswa pahami ya. Nah, proses legislatif tadi bisa dalam beberapa bulan bahkan tahunan di ACC istilahnya ya oleh lembaga perwakilan rakyat. Nah, karena long lag, kritik terhadap kebijakan ini adalah bahwa kebijakan fiskal dapat mengganggu stabilisasi ekonomi. Pada saat mempengaruhi permintaan, kondisi ekonomi mungkin telah berubah. Ya. Argumen lain juga menyatakan bahwa para pembuat kebijakan harus fokus pada tujuan jangka panjang nih, harus memperhatikan ini ya karena di situ ada pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi yang rendah. Fokus tujuan jangka panjangnya itu ya growth dan inflasi yang rendah. Ya. Baik, pada penghujung acara saya bisa membacakan ringkasan pada materi kuliah hari ini. Yang pertama bahwa kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif seperti misalnya peningkatan pengeluaran pemerintah ya, belanja penanganan Covid, insentif terhadap tenaga kesehatan, program padat karya atau pemotongan pajak ini akan menggeser agregat demand ke kanan. Kebalikannya, apabila kebijakan fiskalnya itu kontraktif, maka dia akan menggeser agregat demand ke kiri. Ketika pemerintah mengubah pengeluaran atau pajak ya, perubahan permintaan agregat bisa lebih besar atau lebih kecil dari perubahan kebijakan fiskal. Nah, ini ingat, efek multiplier cenderung memperkuat dampak kebijakan fiskal terhadap agregat demand,
Sedangkan efek crowding out cenderung mengurangi dampak kebijakan fiskal terhadap agregat demand. Dan yang terakhir, policy maker perlu mempertimbangkan semua dampak dari kebijakan yang dikeluarkan. Contoh, ketika dilakukan kebijakan pemotongan pajak, gitu ya, dampak jangka pendeknya mempengaruhi agregat demand dan kesempatan kerja, gitu ya. Jadi kalau ada pemotongan pajak, dampak jangka pendeknya akan mempengaruhi agregat demand dan kesempatan kerja, walaupun penerimaan negara berkurang, gitu ya, tetapi ada dampaknya, ya, jadi mempengaruhi agregat demand dan kesempatan kerja, ya mana nanti dalam jangka panjang akan mempengaruhi tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Baik, kira-kira pertemuan hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, cukup sekian. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman mahasiswa semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Salam sehat buat teman-teman, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.